ahli pada hari ini merupakan guru besar emeritus Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara, Jakarta. Sebagai ahli filsafat moral, mohon ahli menjelaskan tentang filsafat moral dan sumbangannya dalam membantu menjelaskan masalah-masalah etika moral. Ada dua masalah yang relevan. Pertama, suatu perbuatan 2 poin ini. Pertama, kita ambil contoh, apakah menembak mati orang yang tidak berdaya, yang tidak mengancam, secara etis dapat dibenarkan? Jawaban etika saya kira unanim, tidak dapat dibenarkan. Tentu ada kekecualian. Satu kecualian itu misalnya Al-Gojo dalam menjalankan hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang satu itu di dalam sebuah pertempuran para kombatan boleh menembak sampai bunuh. Yang ketiga, dalam rangka membela nyawa, baik nyawa sendiri dari bela sendiri maupun nyawa orang lain, itu kekecualian. Kecuali dalam 3 kasus ini secara etis jelas menembak mati orang adalah pelanggaran yang berat. Masih poin kedua yang penting di dalam rangka normatif. Apakah orang yang berhak memberi perintah dapat memerintahkan orang lain melakukan sesuatu, misalnya menembak orang yang sudah tidak berdaya sampai mati, atau tidak? Di situ juga etika itu jelas jawabannya. Memerintahkan sesuatu yang secara etis salah berat tidak bisa dan tidak ada kewajiban untuk menaatinya, malah perintah yang tidak etis wajib ditolak. Itu yang pertama secara normatif. Pertanyaan kedua yang sudah sejak filsafat moral abad pertengahan, misalnya Thomas Aquinas, terus kan hampir semua filosof moral sependapat. Ada pertanyaan lain, yaitu mengenai kebersalahan orang yang melakukan sesuatu yang secara etis tidak dapat dibenarkan. Katakan saja misalnya ada orang yang atas perintah orang lain menembak mati seseorang. Secara etis orang itu sendiri kualitas moralnya harus dinilai bagaimana. Jawaban di dalam etika itu sebetulnya itu tergantung dari kesadaran orang itu pada saat itu. Misalnya tergantung karena dia berhadapan dengan 2 norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya tidak bisa dibenarkan, titik. Nah, tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi
yang membenarkan boleh menembak. Jadi bagi seorang polisi, rem psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan, apakah orang betul bersalah atau tidak, yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal, ya tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu, jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Romo Magnis di persidangan Baradae di Polri suka sekali pakai istilah laksanakan saat diperintah. Ahli filsafat moral Romo Frans Magnis Suseno menyebut kalau kebiasaan masyarakat di Indonesia kerap kali menggunakan istilah laksanakan atau siap saat mendapat perintah. Bahkan budaya tersebut juga dipatenkan di aparat penegak hukum, dalam hal ini tubuh Polri. Akan tetapi ada perbedaan atensi atas kalimat laksanakan di masyarakat dengan di Polri. Meski kata dia perintah tersebut belum tentu tepat atau tidak untuk dilaksanakan. Hal itu diungkapkan oleh Romo Magnis saat dihadirkan sebagai saksi ahli oleh kuasa hukum terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae dalam sidang lanjutan tewasnya Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita di Indonesia sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan you anggap tepat atau tidak, atau istilahnya siap, kata Magnis dalam persidangan. Namun, kata Romo Magnis, pertimbangan di tubuh Polri berbeda karena memiliki kapasitas untuk melakukan kekerasan sesuai dengan undang-undang. Bahkan kata dia, perintah untuk menembak juga kerap kali dijawab siap dan laksanakan dalam anggota Polri. Nah, tambah pertimbangan begini, polisi adalah satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak, kata dia. Lebih lanjut, Romo Magnis membeberkan kategori seseorang yang merasa bersalah setelah melaksanakan perintah tersebut. Kata dia, cirinya yakni menyesal dan merasa kebingungan atas apa yang telah dilakukan. Romo Frans Magnis juga menyebut perintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sangat sulit dilawan Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae. Awalnya, Romo berbicara soal kualitas moral seseorang ketika mendapat perintah untuk menembak seseorang. Menurutnya, kualitas moral seseorang di dalam situasi tersebut sejatinya tergantung pada kesadaran orang itu sendiri pada saat itu. Misalnya, tergantung dari suara hati. Suara hati mengatakan apa pada saat itu. Bisa saja dia bingung karena berhadapan dengan dua norma, yang satu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya tidak bisa dibenarkan, titik, kata Romo dalam sidang. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah yang wajib ditaati supaya melakukan, lalu dia harus mengikuti yang mana? Sambungnya.
Obstruction of Justice bersama Hendra